Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan melanjutkan perkuliahan pengantar ekonomika. Bab yang hari ini akan Bu Erni ajarkan yaitu mengenai perdagangan internasional. Definisi: perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama disebut dengan perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh orang per orang di dalam suatu negara, tetapi dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Perdagangan internasional juga disebut sebagai perdagangan antara dua negara atau lebih yang saling menguntungkan. Faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional antara lain karena sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam yang berbeda menyebabkan produk-produk yang dihasilkan juga berbeda. Nah, hal ini mendorong terjadinya perdagangan internasional. Juga karena selera. Nah, mungkin penduduk di suatu negara dia cenderung untuk membeli barang-barang merek luar negeri karena selera. Kemudian penghematan biaya produksi atau efisiensi. Mungkin untuk memproduksi barang sendiri itu ternyata menimbulkan biaya yang besar. Nah, setelah dihitung, dengan mengimpor barang dari luar negeri ternyata malah menghemat biaya. Nah, ini juga mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian karena tingkat teknologi yang berbeda-beda antara suatu negara. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan juga kualitas produk yang dihasilkan berbeda-beda karena teknologinya berbeda. Faktor lain yang mendorong perdagangan internasional yaitu antara lain untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Nah, mungkin produk dari dalam negeri ternyata jumlahnya sangat terbatas. Nah, untuk memenuhi kebutuhan suatu negara harus mengimpor barang dari luar negeri. Kemudian, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Nah, kalau ini perdagangan yang dilakukan dengan cara mengekspor. Jika kita mengekspor barang-barang ke luar negeri, maka kita akan memperoleh keuntungan dan dapat meningkatkan pendapatan suatu negara. Kemudian, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Manfaat melakukan perdagangan internasional antara lain yaitu memperoleh devisa negara. Devisa negara merupakan alat pembayaran luar negeri. Jika uang asing yang berada di suatu wilayah dalam negeri lebih banyak, maka nilai rupiah atau nilai mata uang yang ada di suatu negara akan menguat. Kemudian manfaatnya yaitu memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Dengan banyaknya barang-barang luar negeri yang beredar di suatu negara, maka akan mendorong suatu negara itu untuk meningkatkan teknologinya agar dapat memproduksi barang seperti yang diproduksi oleh luar negeri. Teori keunggulan dalam perdagangan internasional ada dua, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Nah, baik, Bu Erni akan menyampaikan yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage theory yang dikemukakan oleh Adam Smith. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Nah, jadi suatu negara bisa melakukan perdagangan internasional jika mereka memiliki keunggulan mutlak. Artinya, dia mampu menghasilkan produk yang lebih banyak dari negara lain
dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Nah, jadi ia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga akan mampu mengekspor. Karena apa? Karena jumlah yang dihasilkan lebih banyak dari negara lain. Maka secara mutlak dia memperoleh keunggulan untuk melakukan suatu perdagangan internasional. Nah, baik, sekarang yang kedua adalah teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory yang dikemukakan oleh David Ricardo. Suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak. Nah, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang lain. Artinya di sini suatu negara juga tetap bisa melakukan perdagangan internasional meskipun barang yang dihasilkan tidak lebih banyak dari negara lain. Tetapi dia mampu menghasilkan suatu produk yang spesial. Artinya dia mampu membuat produk yang menutupi kekurangan dari produk yang dihasilkan oleh negara lain. Nah, ini yang dimaksud dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang lain. Jadi ia mampu menghasilkan produk yang lebih bermanfaat yang bisa menutupi kekurangan dari produk yang dihasilkan oleh negara lain. Wujud hubungan dagang antar negara ada dua, yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan hubungan dagang melalui penjualan barang yang dihasilkan di suatu negara ke negara lain, atau ringkasnya adalah ini menjual barang ke luar negeri. Impor merupakan hubungan dagang dengan cara membeli barang dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri, atau ringkasnya adalah membeli barang dari luar negeri. Nah, Bu Erni akan menjelaskan mengenai devisa. Karena apa? Karena devisa ini ada hubungannya dengan perdagangan internasional. Yang dimaksud dengan devisa adalah segala mata uang asing yang beredar dalam negeri di suatu negara dan memiliki catatan kurs resmi di bank sentral. Nah, teman-teman, jika uang asing ini yang beredar di Indonesia itu banyak, maka nilai rupiah akan menguat. Nah, ini seperti teori penawaran dan permintaan. Jika barang yang ditawarkan itu banyak, maka harganya akan rendah. Artinya, jika uang asing yang ditawarkan ke Indonesia itu banyak, atau yang ada, yang beredar di Indonesia itu banyak, maka nilai uang asing itu akan rendah. Sebaliknya, nilai rupiah akan menguat. Nah, mata uang asing ini bisa banyak kalau apa? Kalau Indonesia itu banyak mengekspor barang. Nah, otomatis ketika kita mengekspor barang, ada banyak uang asing yang datang ke Indonesia. Karena apa? Karena mereka tentu membayar dengan uang asing. Kemudian ketika banyak sekali wisatawan yang datang ke Indonesia, nah itu juga merupakan keuntungan. Karena apa? Karena semakin banyak uang asing yang beredar di dalam negeri, sehingga nilai rupiah akan menguat. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan impor besar-besaran, kita membayar impor dengan uang asing sehingga kita kekurangan uang asing yang beredar di dalam negeri, maka nilai uang asing itu akan kuat sekali karena jumlahnya yang ada di Indonesia itu kecil, maka otomatis harga uang asing atau nilai uang asing itu akan tinggi. Jika nilai uang asing tinggi, sebaliknya nilai rupiah akan melemah. Nah, oleh karena itu nilai rupiah menguat dan melemah itu bisa menjadi indikator peningkatan atau kondisi ekonomi di suatu negara. Jika nilai rupiah kuat, berarti ekonomi di Indonesia itu bagus atau meningkat. Fungsi devisa antara lain sebagai alat tukar internasional, alat pembayaran luar negeri, dan alat stabilisasi mata uang suatu negara. Nah, tadi sudah saya sampaikan, jika banyak devisa yang kita miliki, banyak uang asing yang beredar di negara kita, maka nilai rupiah akan menguat. Yang disebut dengan kurs
atau nilai tukar valuta asing adalah jumlah satuan mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satu satuan mata uang asing. Nah, misalnya untuk mendapatkan $1 kita harus mengeluarkan Rp16.000. Nah, berarti nilai kurs mata uang kita sangat rendah. Nilai kurs mata uang rupiah itu lemah sekali. Karena untuk mendapatkan $1 ia harus mengeluarkan Rp16.000. Nah, jika untuk mendapatkan $1 kita menukar hanya dengan Rp10.000, nah maka mata uang rupiah ini sedang menguat. Nah, seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan kurs adalah didefinisikan juga sebagai perbandingan nilai antara mata uang dalam negeri dengan mata uang asing. Nah, nilai kurs ini bisa berubah-ubah tergantung permintaan dan penawaran. Nah, yang tadi saya sebutkan, jika banyak uang asing beredar di Indonesia, maka karena jumlahnya banyak, maka harga uang asing itu menjadi lemah. Nah, jika harga uang asing itu menjadi lemah karena terlalu banyaknya yang beredar di negara kita, maka gantian nilai rupiah yang akan menguat. Nah, oleh karena itu kita harus banyak melakukan ekspor. Supaya apa? Supaya uang asing yang beredar di Indonesia itu tinggi. Jika uang asing yang beredar di Indonesia tinggi, maka nilai uang asing itu lemah dan nilai rupiah akan meningkat. Kita juga harus meningkatkan kualitas tempat wisata. Supaya apa? Supaya orang asing senang sekali berkunjung ke Indonesia. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang menguat. Nah, mungkin itu dulu materi dari Bu Erni. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.